warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Liana Deprianti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nurul Huda. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang pembelajaran IPS, dimulai dari konsep-konsep dasar pembelajaran IPS yang mendukung keterampilan abad ke-21 serta yang lainnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas konsep dasar pembelajaran IPS. Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies yang dapat diartikan sebagai penelaah tentang masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial sendiri tidak menitik beratkan kepada bidang-bidang teoritis, tetapi lebih pada bidang praktis dalam mempelajari masalah-masalah sosial ataupun gejala sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Misalnya di sini saya ambil contoh penebangan hutan secara liar. Dalam permasalahan tersebut, maka akan terjadilah yang namanya kerusakan alam. Tidak hanya dalam masalah geografinya saja, tetapi juga pada lingkungan sosial, budaya, ataupun masyarakat. Selanjutnya ada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang mendukung keterampilan abad ke-21. Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan pada abad sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi pembelajaran abad ke-21 ini? Untuk menghadapi pembelajaran di abad ke-21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir secara kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Paradigma pembelajaran abad ke-21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu sumber dari berbagai sumber dan merumuskan permasalahan. Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad ke-21 menurut BSNP 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada communication, yaitu mampu dalam berkomunikasi. Sedangkan yang kedua ada collaboration, yaitu mampu bekerja sama. Artinya, seorang guru dapat menciptakan suasana di mana peserta didik dapat belajar bersama-sama sehingga tercipta suasana yang demokratis. Yang ketiga ada critical thinking and problem solving, yaitu proses pembelajaran hendaknya membuat peserta didik dapat berpikir kritis dengan menghubungkan masalah konseptual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada creativity and innovation, yaitu peserta didik dapat berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya ada pembelajaran IPS yang saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenalkan berbagai materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran IPS yang saintifik biasa disingkat dengan 5M, yaitu yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, dan yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, mengasosiasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Selanjutnya ada teori-teori yang mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini yang pertama ada teori belajar konstruktivistik, yaitu mengakui bahwa siswa dapat menginterpretasikan ke dalam pikirannya
hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, ada teori belajar behavioristik, yaitu menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang ketiga ada teori belajar pragmatisme, yaitu tujuan dari teori ini yaitu adalah kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain, dan bukan mencari kebenaran apalagi kepastian. Yang keempat ada teori belajar kognitivistik, yaitu menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita masuk dalam model pembelajaran inovatif untuk pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Apa sih pembelajaran yang inovatif itu? Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri atau secara mandiri. Selanjutnya, ada peran ilmu pengetahuan society pada era disrupsi dan revolusi industri 5.0. Yang pertama ada ilmu pengetahuan sosial menurut di era disrupsi. Menurut Francis Fukuyama, pada era disrupsi mengandung dua makna, yaitu gangguan dan inovasi. Selanjutnya ada pengertian konsep society pada revolusi industri 5.0. Konsep society 5.0 di industri adalah salah satu sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi. Startup berbasis ekososial sebagai modal pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kurikulum 2013 untuk mengembangkan pendidikan karakter pada generasi Z. Apakah generasi Z itu? Generasi Z memiliki karakteristik yang mandiri, tidak menunggu orang tua untuk mempelajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Nah, dalam model pembelajaran startup berbasis ekososial untuk generasi Z dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. Model pembelajaran startup ekososial ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk mendidik, memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Di sini saya akan menayangkan sebuah gambaran atau video mengenai industri 4.0 dan society 5.0. Video ini saya ambil dari salah satu akun YouTube dari Bapak Deddy Budiman, MPD. Berikut adalah videonya. Ketika kita masuk ke tahun 2020, apa harapan Anda? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020 adalah tahun yang cantik, 2020, sehingga ada banyak hal besar yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2020 baru berjalan berapa bulan, datanglah virus corona yang melanda dunia, mulai dari Wuhan, akhirnya ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, menghadapi fenomena ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengajak kita jangan hanya terbuai tentang virus corona, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang baru beberapa kali mungkin mendengarnya. Saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18, di mana pada saat itu James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat. Setelah revolusi industri 1.0, masuklah fase ke revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu terjadi penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar terhadap dunia ini. Lanjut kepada revolusi industri 3.0. Terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dan saat ini kita sudah masuk kepada industri 4.0. Dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things. Jadi setiap benda sekarang bisa berpikir, membuat interkoneksi antar mesin. Ada smart factory, ada artificial intelligence. Ini yang terjadi. Dari tahun 1784 mulai revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan hingga hari ini revolusi industri 4.0. Semua manusia sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet, era informasi. Kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin tik, sekarang semua sudah online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home, terbiasa bekerja dengan Zoom meeting, online meeting. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertemu secara fisik. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu banyak orang bertanya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini? Belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita sudah masuk lagi satu era namanya Society 5.0. Ini satu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Apa itu Society 5.0? Bapak sekalian, saya akan menjelaskan. 5.0 mulai dari Society 1.0 sampai selanjutnya. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia kepada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Di sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0, yaitu sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak Ibu sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0.
adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan itu mulai menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Itu tadi video mengenai industri 4.0 dan society 5.0. Sekian dari penjelasan saya, serta kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.